Oke, how are you doing guys? You good? Kita mulai reactionnya ya. Saya setuju dengan Lamila bahwa kita harus tahu dulu, cari tahu dulu, jangan sampai salah ngomong. Sepertinya Lamila lagi sindir ke beberapa YouTuber ya. Kita lihat apakah ia juga sudah cari informasi sebelum dia buat konten. Karena untuk speak up di publik kita butuh yang namanya fakta, arti, dan manfaat. Saya kasih contoh ya, fakta, sepeda motor baru sudah dilengkapi kaca spion. Artinya bahwa spion sudah terpasang di motor baru. Dan manfaatnya untuk memudahkan pengendara melihat ke samping kanan kiri tanpa harus menoleh. Begitu juga halnya jika kita bicara di publik, faktanya apa, artinya apa, manfaatnya buat publik apa. Karena penting jika informasi salah, ya kan mengakibatkan tuh pro kontra, debat kusir tanpa ada benang merahnya atau titik temu. Ya benar ya, apa yang diucapkan bahwa orang tidak akan ada yang tahu. Kita bakalan terkenal, tidak akan ada yang menyangka, termasuk kita sendiri. Karena perjalanan manusia cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Only God can do it. Oke. Siapapun yang dihendaki akan diangkat setinggi-tingginya dan akan dihinakan sehina-hinanya. Kan dia tahu kan netizen Indonesia bagaimana baiknya dan kalau jeleknya. Berarti info itu nggak boleh putus. Jika ragu-ragu bisa diungkapkan nanti jika ada info tambahan akan diberikan di kolom komentar. Karena kalau sudah bicara dan klaim perkataan, mengakui semua atau mengetahui semua, padahal belum semua, itu bisa jadi bumerang jika tak sesuai fakta. Semua pendatang baru pasti akan kaget dengan kepopuleran di awal dan butuh adaptasi. Jadi perkara punya manajer itu hal bagus, agar yang berkaitan dengan pekerjaan jadi ada yang mengatur, seperti jadwal, kontrak, dan lain-lain itu hal positif. Vicky juga dalam satu kesempatan di podcast Master Dedi juga bilang bahwa dia nggak nyangka kan, ternyata pasarnya ada gitu dan ada yang suka. Dan betul, masalah agama itu tidak boleh ditanyakan karena privacy dan sangat kasar kedengarannya. Masalah kepercayaan itu masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Benar teman atau sahabat, karena Dayana pernah bicara di YouTube kalau dia sudah tidak gugup lagi. Tapi chemistry itu ada dan dirasakan penonton dalam berbagai kesempatan. Kan Vicky juga bilang I love you, Dayana jawab aku juga, dan lain-lain. Jadi kalau jika netizen menafsirkan ada kedekatan, tidak salah juga kan? Tidak ada yang tahu kan di belakang layar seperti apa. Jadi dalam satu pekerjaan yang sifatnya endorse gitu ya, apalagi skala besar misalnya gitu, ya kontraknya harus jelas gitu, klausalnya seperti apa, terus kalau misalnya dewan prestasi seperti apa itu ada nggak gitu di satu perjanjian gitu. Jadi sepihak juga nggak boleh gitu. Dan saya pikir ini nggak perlu diperdebatkan lagi karena manajernya Dayana mau manajer Vicky juga udah oke kan, udah gak ada masalah. Karena memang ada miss aja di situ. Dan Mbak Alami juga harus bijak gitu untuk menyampaikan bahwa di situ nggak ada manajer Vicky, itu nggak ada tulisan manajer Vicky, yang ada itu manajer, dia nggak nyebutin nama. Dan hubungan Vicky sama Dayana pada saat itu masih baik-baik aja. Saya pikir, saya lihat juga masih baik-baik aja, nggak ada masalah. Untuk pemakaian bahasa, memang sebelumnya dia pakai bahasa Inggris, tapi kejadian setelah yang ada kesalahan bicara, ya akhirnya dia pakai bahasa Rusia dengan alasan ya takutnya ada salah lagi gitu, salah pengertian atau salah makna. Dan jika followernya nggak masalah juga tidak masalah, mau pakai bahasa Rusia, bahasa Spanyol, kan ada translate Google kan. Tinggal kita aja mau seperti apa gitu menafsirkannya. Pada saat kejadian ada kata-kata I don't need Indonesia, itu saat di Dubai pada saat live Instagram. Dan saya memahami karena kondisi penerbangan yang lumayan capek, ditambah pada saat live Instagram itu sebenarnya masih biasa-biasa saja. Cuma pada saat itu emosi terpancing dikarenakan banyak komentar-komentar yang tidak mengenakan mungkin.
Dan itu manusiawi menurut saya. Kadang dalam kondisi tertekan tuh antara pikiran dan ucapan tuh bisa berbeda karena emosi tadi. Dan saya tahu dia tidak bermaksud bicara seperti itu karena sebelum live Instagram dan kebetulan saya dibalas DM-nya sama dia. Saya tanya, kenapa kamu masih di airport? Dia bilang menunggu teman. Jadi saya pikir memang pada saat itu Dayana sepertinya nggak punya uang. Kalau dia punya uang, dia sudah pesan taksi, terus pesan kamar hotel mungkin untuk istirahat, dan tinggal bikin janji pertemuan di mana, seperti itu kan harusnya. Dan Dayana mengatakan, aku akan promosi diriku di Rusia dan Kazakh. Dan untuk itu saya berada di Dubai. Bahkan aku tidak membutuhkan beberapa haters di Indonesia untuk menjadi populer. Jadi sebenarnya saya nggak perlu publikasi sebenarnya. Dari kemarin kan sudah bicara bahwa di tulisan-tulisan saya bahwa Dayana sendiri sudah meminta maaf tanpa diwakili, sudah klarifikasi. Sebenarnya udah cukup gitu. Karena klarifikasi itu kan berarti menjelaskan keadaan. Bayangkan saja orang 18 jam ada di bandara gitu. 18 jam ya, keringetan, letih, lengket badan, pengen mandi lah dan lain-lain gitu. Kondisi pasti emosi bercampur aduk. Coba kalau misalnya kita di terminal gitu atau di bandara 5-6 jam, sama gitu, nggak nyaman gitu. Apalagi kalau ada yang buat kita marah gitu, makin nggak nyaman. Sekarang kita pakai hati nurani aja. Orang sudah salah, minta maaf, klarifikasi, berkali-kali klarifikasi. Dan pada saat klarifikasi pun nggak niat nangis kan gitu. Tapi karena kondisi ada ibunya di situ yang menyaksikan, jadi dia terharu. Agar ibunya tidak bisa baca komentar-komentar haters atau netizen yang nggak sepaham sama Dayana kan. Jadi saya ulangi lagi, hak azazi manusia itu melekat sejak lahir, tidak diberikan siapapun. Hak klarifikasi, hak nangis, hak bahagia tidak boleh ada yang larang. Kita bangsa Indonesia, bangsa beradab. Kita punya toleransi tinggi. Kita anut tepok seliro, lebih tinggi dari toleransi. Halus, santun dan beradab. Saya setuju kalau tidak suka unfollow. Saya setuju, cuma caranya itu jangan dibully, jangan dihujat. Tapi saya kritik sama Lamila. Sebagai public figure Anda harusnya punya bahasa yang baik ya. Setidaknya kalau Anda tidak menguasai satu masalah atau satu isu, sebaiknya lebih dibungkus rapi gitu. Prepare. Jadi kalau mau lengkap baca aja tulisan saya di sana tuh. Ada 2. Kacang lupa kulitnya pun ada di sana. Dan mengenai bahasa Inggris, memang Dayana nggak terlalu bagus bahasa Inggrisnya. Masalah blog IG juga sudah tulis di tulisan saya. Kalau kamu memang menguasai, seharusnya kamu tonton juga itu YouTube sama Vicky. Kata-katanya itu. Beberapa kali kan dia sempat nanya kan ke kawannya itu yang di sebelah. Atau kalimat-kalimat yang dia kurang bisa mengucapkannya. Tadi di awal Anda ngomong bahwa YouTuber tuh harus menguasai masalah dan lain-lain. Saya pikir Anda sedang menyindir yang lain, tapi Anda menyindir diri Anda sendiri sebenarnya. Karena Lamila tidak menguasai isu, tidak menguasai masalah, tidak lengkap. Wanita itu bertindak sesuai dengan perasaannya. Laki-laki bertindak menurut logikanya. Pasti berbeda. Karena dia merasa nggak didukung, kan dia ada statement di story kan, dia tulis. Dan sampai saat terakhir pun dia masih menghargai Vicky. Dia masih tulis pria yang membuatku terkenal. Nah, kata-kata itu bentuk penghargaan. Bahwa dia itu menghargai orang yang sudah membawa dia terkenal. Jadi pasti beda gitu. Tindakan dan pikiran, hati, laki dan perempuan itu pasti beda. Dan biasanya master buaya itu pasti tahu hal-hal kayak gini. Wanita itu kalau dia sudah tenang, dia pasti mengakui kesalahannya. Dan gak usah dimasalahin masalah blog IG. Karena itu kan bentuk kekecewaan, bentuk protes. Tapi tuh WA masih ada kan, nggak diblok. Buktinya dia masih nanya video kan, tentang video bagaimana nih dihapus atau tidak. Berarti kan masih ada komunikasi di antara mereka. Dan Lamila mengatakan orang Indonesia itu baik banget. Tapi kalau kamu udah salah, mati loh di mata mereka. Jadi orang Indonesia ini terkesan sadis, pendendam. Jadi nggak match gitu, nggak nyambung. Di sisi lain baik, dia puji. Tapi orang Indonesia terkesannya sadis gitu.
Nah ini perlu diluruskan juga. Indonesia tuh tidak seperti itu. Kalau ada yang seperti itu orang Indonesia berarti ada masalah dengan pola pikir mereka. Ya orang Indonesia itu biasa gitu, berdebat, marah, tapi pasti memaafkan. Jadi saya kritik Lamila lagi, jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sekiranya bukannya memperbaiki, gitu. Bukannya untuk mengedukasi. Jadi saya nggak rekomendasikan lah channel yang kayak gini. Kalau macam luka itu, orang sudah terluka, bukannya diobati, tapi dikasih jeruk nipis terus digaremin, makin perih. Nah, pernyataan yang dia lakukan itu bikin perih jadinya. Jadi orang makin sakit. Gitu. Untuk pernyataan tidak bully, tidak hujat itu benar ya teman-teman, kawan-kawan. Itu benar, jangan dihujat, jangan dibully. Kalau tidak suka unfollow silakan. Masalah usia 18 tahun dibandingkan dengan Lami, dia usia 18 sudah ada di India. Saya kan nggak tahu kamu, jadi apa kamu pernah buat kesalahan di usia 18 kita juga nggak tahu. Jadi nggak usah diperbandingkan. Dan yang pasti usia 18 kamu belum terkenal. Terus termasuk wilayah Kazakhstan itu pecahan negara Uni Soviet. Dia ada 15 negara di situ. Kazakhstan itu berbatasan dengan Rusia di sebelah utara. Memang dia secara geografis terletak di bagian barat benua Asia. Dan sebagian kecil wilayahnya berada di benua Eropa. Dan informasi ini udah terbuka gitu. Kita nggak harus jadi expert untuk bidang ini. Kamu ketik aja Google, cari di situ. Kulturnya pun hampir mirip ya kan. Bahasa yang dipakai pun bahasa Rusia dan bahasa Kazakh. Tapi orang lebih populer bahasa Rusia di sana. Kalau menurut kamu salah juga, berarti kamu protes ke Wikipedia. Berarti ada salah di Wikipedia, yang benar kamu. Jadi sudah berakhir, kesimpulan saya adalah kamu sedang menyindir diri kamu sendiri karena kamu tidak menguasai isu dan masalah. Jadi saya harap untuk semua public figure agar menjaga ucapan dan juga tidak memperkeruh suasana. Saya yakin Vicky juga orang baik, dia tahu apa yang harus dia lakukan, semoga semua baik-baik saja. Begitu juga dengan Dayana, pasti dia juga orang baik, pasti ada kesalahan dan dia sudah minta maaf. Manusiawi, orang membuat kesalahan dan meminta maaf. Saya mengajak jika ada tidak sependapat dengan saya atau dengan siapapun, lebih baik ganti bulian hujatan itu dengan kritik atau sindiran, itu lebih baik. Oke, selamat malam, semoga sukses selalu, tetap sehat, dan selalu jaga kekompakan kita negara yang santun. Terima kasih.